وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari itu kita semua berhari raya. Kita semua telah nyampai di hari kemenangan. Hari kemenangan adalah harinya orang-orang yang tidak kalah. Sebulan penuh hidupnya lebih diutamakan untuk akhirat. Ia makmum sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Ia makmum berpuasa sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ia makmum berinfak dan bersedekah. Ia maksimalkan pemanfaatan waktu Ramadan kali itu. Ia sedang mencari kemuliaan dalam ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia bukan pencitraan. Dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 185 menjelaskan orang yang menang adalah orang yang masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hadirin wal hadirat, masuk surga inilah cita-cita orang beriman yang tertinggi. Buat apa hidup nyaman di dunia tapi habis di sisa neraka? Buat apa bahagia di dunia itu tapi kita dihancurkan oleh neraka? Untuk mencapai kemenangan tersebut, tentu kita harus melakukan sesuatu sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah langkah yang perlu menjadi perhatian bagi kita orang-orang beriman. Yang pertama, untuk capai kemenangan tersebut, kita harus menyiapkan diri kita sebelum mati. Ini adalah langkah cerdas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal azizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna
Wal azizu, sedangkan orang yang bodoh itu adalah orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang Islam dan orang beriman, setidaknya dia paham bahwa kita semua mesti melewati permainan dunia, dan permainan tersebut haruslah sesuai aturan sebagai persiapan diri kita jika suatu saat kita dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pindah ke kampung akhirat. Ia sadar bahwa saat ini bukan kampungnya. Kampung Pau, Kampung Kenuang, Tanjung Niaga, atau Melawi kan namanya, atau Indonesia kan namanya, semua itu adalah sementara dan ia sadar, maka nanti akan dibuli. Maka itu dia betul-betul untuk mencari dan mengejar kampung akhirat tersebut, kampung yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 32 Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-darul akhiratu khair lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Hadirin jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kemudian langkah kedua untuk mencapai kemenangan, tauhid harus kita murnikan dengan satu Tuhan, dan boleh dicampur. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Selain itu semuanya bernama makhluk, baik yang nampak maupun yang gaib. Allah lah satu-satunya yang menentukan nyaman dasarnya hidup kita, baik atau buruk, bila hidup bila mati kita, semuanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun masalah hidup kita, kita bergantung dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita mau, maka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketakutan kita, ketaatan kita selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kemudian untuk mencapai kemenangan, langkah yang ketiga adalah sholat 5 waktu harus ditegakkan walaupun berat. Berat sholat 5 waktu, karena ini telah dijelaskan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Di ayat 46 dikatakan, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Sholat itu berat kata ayat ini, kecuali bagi orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu adalah orang yang selalu ingat dengan akhirat. Dia ingat bahwa apapun yang telah diperbuat akan diminta
pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan kita juga tentu tidak boleh egois. Selain mencari kesalehan individual, namanya kita sebagai kepala rumah tangga diperintah sama Al-Quran untuk mengajak keluarga kita mendirikan sholat. Di surat Toha surat ke-20 ayat 132 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Artinya tidak cukup hanya diri kita aja yang sholat, tapi kita harus ngajak anak istri, ngajak keluarga atau siapapun yang menjadi tanggungan kita. Wastabir 'alaiha, kata ayat ini, dan bersabarlah atasnya. Karena memang mengajak itu tidak mudah, termasuk mengajak diri kita sendiri untuk istiqomah. Jangan sampai ada alasan yang dibuat-buat kita lalu meninggalkan sholat, sementara kerja lain kita mampu dan kuat. Hadirin, langkah yang keempat untuk menggapai kemenangan adalah kita memuliakan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran harus kita jadikan sumber utama dalam kehidupan, sumber utama dalam menjaga diri dan keluarga. Kita ajak keluarga hidup dengan Al-Quran, berperilaku dengan Al-Quran, berbicara dengan Al-Quran, bergaul dan bermasyarakat dengan Al-Quran. Di tempat kerja kita tidak mau menyimpang karena dilarang Al-Quran. Pergi berwisata tidak akan meninggalkan sholat karena itu perintah Al-Quran. Biasanya pada saat lebaran seperti ini banyak keluarga yang berwisata, dan jika tidak hati-hati kita lupa dengan Al-Quran, kadang sholat kita lalaikan, seolah-olah Ramadan berakhir, puasa, kemudian sholat tidak menjadi perhatian khusus dari keluarga kita. Karena itu Al-Quran tidak boleh lagi hanya tersimpan di lemari terus. Al-Quran harus selalu ada dalam tas kita. Al-Quran harus selalu hadir di handphone kita. Kemanapun dan dimanapun, Al-Quran akan terus jadi pendamping dan pembimbing kita. Orang yang hidup dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pilihan hidupnya jelas. Urusan makan misalnya, makan dengan sepiring nasi yang halal akan kenyang, makan dengan sepiring nasi yang haram juga kenyang. Tapi bagi orang yang beriman dengan Al-Quran, tidak hanya cari kenyangnya saja, yang dicarinya adalah kenyang yang halal dan thayyiban. Kalau dia sakit, dia tidak sekedar cari sembuh, dia tidak mau sembuh dengan berdukun atau mengkonsumsi obat-obat yang haram. Dia ingin sembuh dengan cara yang halal. Urusan diri pemimpin, rujukannya tetap kepada Al-Quran. Paling tidak yang sudah viral adalah surat Al-Ma'idah ayat 51 misalnya. Pilkada memang bukan memilih pemimpin agama, tetapi pada setiap pemimpin pasti ada kepentingan agama padanya. Pada siapa kita nitipkan kepentingan tersebut? Tentu menurut Al-Quran ada pada pemimpin yang seakidah. Jadi kita semua mesti ikuti kaidah sosok yang banyak memberi faedah, figur yang suka mendirikan ibadah, yang punya komitmen membangun rumah ibadah dengan megah dan peduli dengan urusan dakwah. Sikap kita harus berdasarkan Al-Quran. Jangan hanya cari sisi lemah, apalagi jadi ghibah, kemudian ke media sosial, semua kita beda. Hadirin, begitu juga dengan pemahaman Al-Quran dengan urusan kematian. Mati siapapun pasti mengalami, tapi bagi orang beriman dengan Al-Quran, cita-citanya adalah mati dengan husnul khotimah,
mati dalam keadaan baik, lisannya sempat bersyahadat karena didukung oleh amal-amal yang telah dibuat, serta didoakan oleh kaum kerabat yang soleh dan taat. Sesungguhnya ukuran mati dalam keadaan baik tidak dari wajah senyum atau tidak si mayatnya, bukan karena dikunjungi orang ramai atau sedikit, bukan juga karena sebab dan tempat kematiannya. Ukurannya adalah kematiannya yang membawa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dilapangkan Allah di alam kubur, dijauhkan dari siksaan neraka, dan endingnya ditempatkan Allah di surganya. Itulah kematian orang-orang yang menang. Hadirin wa hadirat jamaah dzikir rahimani wa rahimakumullah. Jika 4 langkah meraih kemenangan tersebut dilakukan pada Ramadan yang barusan kita tinggalkan, insya Allah kita akan menemukan sosok manusia yang berkualitas, manusia yang ikhlas, dan manusia yang cerdas. Dalam hal kecerdasan, paling tidak setelah melewati ritual dalam bulan Ramadan, kita akan menemukan sosok yang cerdas spiritual, yaitu memiliki semangat hidup beragama semakin meningkat, saling bersinergi dan mendukung dalam dakwah, profesional dan tidak ego mazhab, tidak ego organisasi. Karena di akhirat nanti tidak ditanya apakah kita berdakwah dan beribadah model organisasi apapun yang ada di Indonesia atau di daerah kita. Yang ditanyakan nanti, ikut Allah atau Rasulullah tidak? Itu yang ditanya. Kemudian hadirin wal hadirat, cerdas yang kedua adalah cerdas secara sosial, yaitu makin peduli dengan sesama, tidak ego dengan kekayaan dirinya, mudah menolong orang lain, peduli dan siap ikut memberantas kebodohan umat dan menciptakan sistem sosial yang bermartabat. Dan cerdas yang ketiga adalah cerdas secara emosional, yaitu yang memiliki nafsu yang terkendali menuju pada nafsu yang dikendalikan oleh akal dan qalbu yang terbimbing oleh wahyu. Dan kecerdasan itu semua biasanya akan muncul sikap yang istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Selain rasa berbahagia kita pada saat ini, tentu ada rasa sedihnya, utamanya bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang beriman ada kesedihan yang luar biasa, yakni sedih Ramadan telah tiada. Tahun depan hanya Allah yang tahu dia nyampai atau tidak. Dia sedih karena bisa jadi Ramadan barusan tidak tamak dan kurang niat, tidak banyak taat, malah lagi sempat bermaksiat, sholat dan puasa sering telat, dan bahkan beralasan belum sempat. Sedekah makin pelit dengan alasan kerja malam tidak dapat. Pedagang mengaku sepi peminat padahal beli untung dan berlipat. Kerja kantor malah angkat tapi diajak sahur saja jom dan ingat. Rukuk dan sujud tidak dipedih lipat, padahal untuk kerja lain tenaga malah puas. Nganggok emas sanggup di puasa, padahal penyemia dan genggaman yang maha kuasa. Bagi orang beriman menjadi sedih, bagaimana nanti kelak mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saat itu semuanya